Mau ngobrolin tentang laptop. Dude, it should be F, not V. Mungkin saya mulai laptop-laptop yang pernah saya pakai ya. Dulu sekali saya tuh pakai laptop ini ya. Ini adalah IPC serinya 1025. Itu speknya ini sangat-sangat minim sekali ya. Ini layarnya cuma 10 inci, prosesornya pakai Atom, itu di bawahnya Celeron zaman dulu ya. RAM-nya 2 GB, saya upgrade jadi 4 GB. Dan ini yang laptop ini yang saya pakai untuk memulai perjalanan saya sebagai web developer. Laptop ini sebenarnya cukup ya kalau kita cuma install pakai XAMPP terus dengan Notepad++, kita sudah bisa bikin macam-macam ya, bisa bikin themes, kita bisa bikin plugins, kita bisa bikin website, dan sebenarnya hampir tanpa kendala. Cuman tools-tools yang saya pakai semakin kompleks, misalnya saya pakai Composer sama Node, NPM, ini jadi sudah nggak bisa lagi saya pakai karena sangat lemot sekali. Terus setelah itu saya pakai mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun mungkin ya. Setelah itu saya beli laptop ini ya. Ini laptop saya pakai cukup lama. Ini serinya Asus, saya lupa 45 berapa gitu. Prosesornya pakai i3, masih pakai harddisk 500 GB, RAM-nya 2 GB, saya upgrade jadi 6 GB. Ini menurut saya juga mumpuni, cuman masalahnya yang satu ini layarnya sih jelek banget. Jadi saya seringnya pakai ini dengan pakai external monitor ya. Sebenarnya itu sudah lebih dari cukup dari segi prosesor dan lain sebagainya. Saya pakai untuk menggunakan Composer, menggunakan tools-tools yang cukup modern, sebenarnya cukup oke. Sampai kemudian saya diterima di sebuah perusahaan namanya 10up ya, dan saya coba pakai laptop ini untuk mengerjakan proyek-proyek di sana, dan laptop ini sangat kurang ya dari segi semua fiturnya tuh sama sekali nggak bisa pakai untuk kerja di sana karena ada banyak sekali tools-tools yang harus saya install dan harus saya pakai. Setelah itu saya beli laptop ini ya. Ya ini sudah saya pakai 2,5 tahun terakhir. Saya pakai ini ThinkPad serinya seri 13 generasi kedua. Ini pakai prosesor i5, RAM-nya dari 8 GB saya upgrade jadi 16 GB. Sudah pakai SSD akhirnya 256 GB, layarnya juga sudah IPS. Dan ini laptop yang bisa dibilang sempurna karena ini sudah pakai Windows 10 Pro ya. Karena saya emang kebiasaan pakai Windows dan di tempat kerja saya tuh wajib untuk pakai enkripsi. Dan di Windows Home tuh nggak ada enkripsi yang secara native. Jadi laptop yang saya pakai ini itu harus install program tambahan, misalnya seperti VeraCrypt, dan itu bikin jadi lemot. Sedangkan di Windows 10 Pro jelas itu ada native pakai BitLocker ya. Selain itu RAM yang dulu 6 GB sekarang jadi 16, itu sangat lega sekali karena saya harus pakai banyak sekali fitur, misalnya virtualization, pakai Docker, terus beberapa tools seperti harus install Elasticsearch yang butuh RAM cukup banyak. Jadi 16 GB cukup. Kalau yang saya rekomendasikan untuk beli laptop untuk web development saat ini, mungkin minimalnya, ini ngomong spek minimal ya, i3 sudah cukup, 8 GB sudah cukup. Saya sarankan pakai yang layarnya cukup bagus, jadi karena kita kan ngomongin website, kan ngomongin desain ya, jadi saya pikir untuk punya laptop dengan layar yang cukup bagus itu adalah investasi yang cukup baik. Kalau ngomongnya paling ideal sebenarnya, kalau laptop saya yang selanjutnya, yang saya ingin beli itu tentu saja kapasitas penyimpanan storage cuma 256 GB itu mepet ya sekarang ini. Kalau bisa ya minimal 512 GB ya. Untuk operating system saya bebas, mau pakai Windows oke, mau pakai Linux oke, mau pakai macOS juga oke. Tapi
Sebenarnya paling ideal menurut saya tuh pakai macOS karena ya ada beberapa service dari Mac, misalnya kita ambil contoh Apple News itu kan em, harus didevelop menggunakan OS dari Mac itu sendiri, karena tools yang dipakai di Mac itu closed source ya, jadi nggak ada versinya untuk Windows atau Linux. Jadi memang harus pakai macOS. Jadi kalau kita pakai macOS itu pasti kita bisa mengerjakan hampir semua proyek, karena kita bisa ngerjain proyek Android juga bisa, proyek misalnya app development untuk iOS juga bisa. Sedangkan kalau kita pakai Windows kita nggak bisa. Ya gitu aja, sekian dari saya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang laptop dan kalau misalnya bikin beli laptop mau baru mulai dengan web development, bisa tambahkan komen di bawah. Terima kasih.